waktu punya ide membangun taman baca itu waktu usia 12 tahun. Ikut Sabang Merauke usia 13 tahun. Nah, di Sabang Merauke sebelum pulang itu kita dikasih namanya final project atau apa yang ingin kita bawa pulang. Terus saya memasukkan ide saya membangun taman baca. Saya menceritakan ide saya. Nah, itu Ila pertama kali ke Jakarta. Kedua kalinya bisa diceritakan dalam rangka apa, Ila? Waktu itu ikut Ashoka, salah satu wadah atau yayasan untuk para pegiat kegiatan sosial. Nah, karena sebenarnya jadi ini terjadi secara berurutan. Jadi saya ikut Sabang Merauke. Sebelum ikut Sabang Merauke, saya punya ide untuk membangun taman baca. Tapi karena waktu saya masih kecil, waktu punya ide membangun taman baca itu waktu usia 12 tahun. Ikut Sabang Merauke usia 13 tahun. Nah, di Sabang Merauke sebelum pulang itu kita dikasih namanya final project atau apa yang ingin kita bawa pulang. Terus saya memasukkan ide saya membangun taman baca. Saya menceritakan ide saya. Kemudian beberapa orang tua angkat di Sabang Merauke dan ingin menyumbangkan buku ke saya. Jadi mengirimkan buku, akhirnya terdiri taman baca saya. Kemudian di Sabang Merauke juga sering dikirimkan link beasiswa, dan kebetulan waktu itu mengirimkan link Ashoka. Jadi saya mendaftar, kemudian mendaftar Ashoka, di mana saya juga bertemu dengan pegiat-pegiat literasi dan pokoknya yang berada di lingkup kegiatan sosial. Apa kegiatan-kegiatan yang paling mendasar di Yayasan Ashoka ini? Sebenarnya Ashoka itu lebih fokus sama dengan kegiatan everyone a change maker atau semua orang adalah pembaharu. Jadi kita di Ashoka kita didorong untuk terus beradaptasi dengan pembaruan. Jadi membuat dari pembaruan. Termasuk salah satunya Ila buat taman baca di kampungnya. Nah, itu di mana tempatnya, Ila? Di SMP saya, di SMP 46. Nama taman bacanya? Mari Mengenal Dunia. Mari Mengenal Dunia. Pengelolaannya siapa saja, Ila, di situ? Sekarang saya dan adik kelas saya, dibantu adik kelas saya. Sama waktu SMP juga sempat ikut, karena saya anggota OSIS, jadi sempat mengajak anggota OSIS. Sasarannya atau target pembacanya dari kalangan mana saja? Sebenarnya umum, tapi kita lebih fokus ke usia anak SD. Sudah berapa lama taman baca ini didirikan, Ila? Sejak pulang dari Sabang Merauke, sekitar Juli atau Agustus 2018. Sampai sekarang masih berlanjut ya? Iya, tapi selama pandemi tutup. Oh, tutup dulu? Iya. Ya, nanti kita berdoa mudah-mudahan cepat pandemi berlalu ini dan taman baca Mari Mengenal Dunia bisa kembali dibuka dan eksis kembali, Ila ya? Nah, terkait dengan taman baca, bagaimana respon pemerintah? Khususnya dinas terkait, apakah sudah ada yang membantu dalam pengadaan buku misalnya atau fasilitas-fasilitas lainnya, Ila? Awalnya karena ini memang bersifat relawan persoalan saya, jadi waktu itu saya masih SMP juga, jadi masih kecil untuk mengurus taman bacanya, dan itu sempat dari pihak sekolah sendiri yang mengizinkan. Kalau dari terkait dengan dinas sendiri, saya baru beberapa bulan terakhir mengajukan permohonan kerjasama dengan dinas perpustakaan Kabupaten Bulukumba. Sudah ada respon? Sudah diberi, karena nanti kegiatan peminjaman buku, jadi kayak sirkulasi, jadi nanti diganti bukunya setiap sebulan sekali. Oh, diganti lagi gitu Iya. ya? Ya. Kemudian Ila, bagaimana Anda melihat minat baca masyarakat khususnya anak-anak di Bulukumba hari ini?
Kalau dari yang saya lihat di lapangan sendiri, minat baca untuk membaca buku fisik itu menurut saya sangat-sangat kurang, karena sekarang sudah ada game, bahkan banyak juga yang membaca dari e-book. Jadi menurut saya sangat kurang. Jadi semangat untuk membaca buku itu mulai terpinggirkan dengan hadirnya gadget, gadget apa namanya itu ya, atau HP. Anak-anak itu lebih senang ke situ Ila ya. Iya. Nah, bagaimana Ila mengembalikan semangat membaca itu melalui buku Ila? Kalau di taman baca saya sendiri, kami mengajak anak-anak datang, kemudian tidak hanya membaca sebenarnya, kami menceritakan biografi dari tokoh-tokoh sukses dunia, misalnya Steve Jobs, salah satu pendiri handphone ternama, kemudian Bill Gates, dan banyak orang-orang sukses di luar sana. Jadi supaya selain untuk mengajak mereka membaca, kami mengedukasi mereka untuk berani punya mimpi atau tujuan. Jadi nanti cita-citanya sejalan dengan cara belajar. Dan itu salah satu upaya untuk melupakan sedikit demi sedikit soal HP ini ya. Harus ditanamkan mimpi, semangat, begitu ya. Tapi sebenarnya ya menurut saya nanti takutnya ada yang berpikir bahwa gadget ini tidak baik. Sebenarnya selama gadget ini dipergunakan dengan baik dan dalam keadaan yang tidak berlebihan, sebenarnya gadget ini membantu. Bahkan saya mendaftar Sabang Merauke menggunakan gadget, ikut Ashoka menggunakan gadget, dan sekarang kita belajar online menggunakan gadget. Jadi itu tergantung bagaimana cara pemakaian kita. Cuma ada batasan-batasannya, jangan terlalu berlebihan ya. Seperti itulah. Selain di kampung, Ila juga dengan mau buka atau mau mengkampanyekan budaya baca bagi anak-anak pemulung atau anak terlantar. Tempatnya di mana Ila? Sebenarnya belum berjalan. Ya, baru rencana dengan teman saya. Jadi kita juga sebenarnya lagi sedang cari enaknya mengajar di mana. Tapi sasarannya untuk lebih, biasanya kalau kita belajar di luar ruangan itu lebih enak. Jadi kita untuk ingin mengajar di Taman Cekek. Itu siapa saja nanti yang diajak sebagai pengelola ya? Baru 2 orang dengan teman saya yang membeli. Dia bilang, oh kita mengajar anak-anak ini. Teman sekolah, teman SMA? Iya, teman sekolah di SMA. Teman sekolah, satu kelas ya, bukan? Iya, beda kelas, tapi satu kelompok pikir. Selain aktivis keberagaman literasi, juga terlibat sebagai peneliti dan bergabung dalam organisasi KIR. Apa itu? Kelompok Ilmiah Remaja SMA 1 Bulukumba. Apa hal atau masalah yang sudah pernah diteliti Ila? Hal pertama yang saya teliti itu tentang membudayakan kearifan pangan lokal untuk mengatasi stunting. Jadi karena stunting itu kan adalah keadaan di mana kita kekurangan gizi. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa untuk memenuhi gizi itu sangat mahal, beli buah-buahan apa segala macam. Tapi sebenarnya ada kearifan pangan atau makanan-makanan tradisional, terutama di daerah Bulukumba sendiri yang punya gizi banyak, tapi selalu dianggap sebelah mata. Jadi saya meneliti hal itu, kemudian dan ternyata benar ada beberapa bahan pangan di sekitar kita yang punya banyak gizi. Apa saja itu Ila? Bisa disebutkan? Waktu itu saya jagung, terus ubi, dan yang paling sering kita temui itu kelor yang banyak mengandung vitamin. Ya, dan itu sebenarnya ya sudah mulai ditinggalkan ya sekarang ini ya. Padahal itu nilai manfaatnya itu luar biasa soal pencegahan stunting begitu ya. Kemudian Ila, apakah hasil penelitian Ila ini sudah disampaikan ke instansi terkait Ila? Ini sebenarnya untuk lomba di sekolah. Belum diekspos ke pihak-pihak terkait, katakanlah misalnya Dinas Pertanian atau Ketahanan Pangan? Belum. Tapi teman saya, waktu itu teman tim saya untuk meneliti ini bikin kegiatan sosial juga mengenai stunting ini.
Jadi sebenarnya penelitiannya tidak untuk saya sendiri tidak melanjutkan penelitiannya lagi. Oh gitu ya. Ya. Nah, ini yang terakhir lah. Keberangkatan ke Jakarta untuk ketiga kalinya. Tadi kan kedua kalinya lah, ini ketiga kalinya dalam rangka memenuhi undangan Ki Endi di Metro TV. Itu dalam rangka apa ya? Sebenarnya yang diundang ke Kick End itu Ashoka. Kemudian pihak Ashoka juga diminta untuk mengundang anggotanya, dan kebetulan saya termasuk dalam anggota Ashoka. Jadi saya terpilih untuk mewakili Ashoka di acara Kick End. Itu sudah pernah tayang atau belum tayang di Metro TV lah? Masih belum tayang. Belum tayang ya. Ada informasi kapan tayangnya supaya kita rame-rame nonton Ila? Belum ada. Tapi nanti akan disampaikan di akun Instagram Kick End. Iya. Apa yang Ila sampaikan di Metro TV dulu? Waktu diwawancara sama Bung Andi Efno ya? Terkait taman baca sendiri dan latar belakang kenapa saya mendirikan taman baca ini. Iya. Dan itu diliput taman bacanya? Kebetulan sebelumnya tim Ashoka itu pernah datang ke Bulukumba untuk meliput taman baca saya. Nah ini sesi terakhir lah, closing statement. Apa yang Ila ingin sampaikan ke generasi muda, khususnya pelajar Ila? Ini yang sering saya sampaikan bahwa kalau bukan kita yang melakukan perubahan, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi bayangkan ada 7 miliar manusia di dunia ini berpikir bahwa saya tidak bisa, gitu. Jadi tidak ada yang bergerak. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Kalau kata Napoleon Hill, kalau kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang besar, lakukan saja sesuatu yang kecil. Iya. Oke lah, terima kasih. Cuma sebelumnya saya ingin mendonasikan lah. Ini ada buku yang pernah saya terbitkan. Saya mendonasikan beberapa eksemplar untuk taman bacanya Ila ya. Nah Ila, terima kasih atas kedatangannya di studio BTV Bulukumba. Mudah-mudahan ke depan Ila tambah sukses dan bisa mengedukasi, memberikan inspirasi untuk banyak orang. Terima kasih. Dan untuk Anda pecinta BTV Bulukumba, sekali lagi jangan lupa video ini di komen, like, dan di share, serta channel ini di subscribe supaya channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat banyak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.